Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila di Era Globalisasi. Melalui presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila tetap menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi perkembangan globalisasi, sekaligus membahas berbagai dampak positif maupun tantangan yang muncul di era modern. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu memahami bahwa globalisasi membawa arus informasi, budaya, teknologi, dan ideologi yang berkembang sangat cepat tanpa mengenal batas negara. Di tengah perubahan tersebut, Pancasila memiliki peran penting sebagai filter budaya sekaligus landasan moral bagi bangsa Indonesia. Dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila, kita dapat menerima berbagai kemajuan dari luar tanpa kehilangan identitas serta jati diri sebagai bangsa Indonesia. Salah satu dampak positif Pancasila adalah sebagai filter terhadap budaya asing. Pancasila membantu masyarakat menjadi jati diri bangsa dari pengaruh negatif, seperti perkembangan sikap individualisme maupun radikalisme. Selain itu, masyarakat tetap dapat terbuka terhadap budaya luar yang membawa manfaat positif bagi kehidupan. Contohnya, generasi muda saat ini dapat menikmati budaya populer seperti K-pop maupun budaya barat, tetapi tetap menghargai seni budaya lokal Indonesia. Hal tersebut mencerminkan penerapan nilai sila kedua dan sila ketiga. Selanjutnya, Pancasila juga menjadi pedoman etika dalam memanfaatkan teknologi dan informasi. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan agar media sosial digunakan secara bijak dan teknologi dimanfaatkan untuk kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya adalah penggalangan dana secara online untuk korban bencana maupun penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam mendukung pemerataan pendidikan di daerah terpencil. Pancasila juga menjadi pedoman bagi Indonesia dalam berperan di tingkat internasional. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Indonesia aktif menjunjung kemanusiaan, perdamaian, dan kerjasama antar bangsa. Contohnya adalah ketertiban Indonesia dalam misi perdamaian PBB, pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara yang mengalami bencana, serta partisipasi dalam berbagai forum global mengenai perubahan iklim. Semua tindakan tersebut mencerminkan nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di samping berbagai manfaatnya, globalisasi juga membawa sejumlah tantangan terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila. Ada 3 tantangan utama yang dibahas pada materi ini. Pertama adalah meningkatnya individualisme yang mengurangi kepedulian sosial dan semangat kebersamaan. Kedua adalah penyebaran hoaks serta ujaran kebencian di media sosial yang memicu perpecahan dan pengancaman perpusatan bangsa. Ketiga adalah kesenjangan ekonomi akibat produk impor murah yang dapat mengurangi daya saing pelaku UMKM di Indonesia. Tantangan pertama adalah meningkatnya sikap individualisme. Globalisasi membuat sebagian masyarakat lebih fokus pada kepentingan pribadi sehingga kepedulian terhadap lingkungan sekitar semakin berkurang. Contohnya yang sering kita lihat adalah fenomena bystander effect, yaitu ketika seseorang lebih memilih merekam sebuah kecelakaan untuk diunggah ke media sosial daripada memberikan pertolongan. Hal tersebut bertentangan dengan nilai sila kedua dan nilai sila ketiga karena mengurangi semangat kemanusiaan dan persatuan. Tantangan berikutnya adalah penyebaran hoaks dan polarisasi sosial. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya. Hoaks, ujaran kebencian, maupun narasi yang memecah belah dapat menimbulkan konflik dan mengancam persatuan masyarakat, terutama saat momen politik seperti pemilu. Karena itu, masyarakat perlu menerapkan nilai sila ketiga tentang persatuan Indonesia dan sila keempat dalam menyikapi berbagai informasi secara bijaksana. Tantangan terakhir adalah kesenjangan ekonomi yang berdampak pada pelaku UMKM. Masuknya produk impor dengan harga murah membuat UMKM lokal menghadapi persaingan yang semakin ketat. Selain itu, kesempatan memanfaatkan ekonomi digital juga belum dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha. Contohnya adalah banyaknya produk impor murah yang membanjiri marketplace sehingga produk lokal menjadi kurang kompetitif. Permasalahan ini berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa globalisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, dampaknya dapat disaring apabila kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.
Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga identitas nasional sekaligus mampu beradaptasi dalam perkembangan dunia. Seperti yang terdapat pada slide ini, menjadi bagian dari dunia global bukan berarti kehilangan jati diri. Kita tetap dapat menerima kemajuan global tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.